Berdasarkan evaluasi untuk jumlah kejahatan pada minggu ke-15 dan minggu ke-16, secara keseluruhan mengalami angka peningkatan sebesar 11,80%. Mengenai pelepasan narapidana sementara gara-gara COVID-19 katanya, sementara setelah dilepas banyak juga terjadi tindakan-tindakan kriminal. Takut, apalagi kita kan juga jaga toko sampai malam. Sepi banget juga di sini. Sangat khawatir gitu ya. Tapi kalau dipikir sih, maksudnya apakah ini karena narapidana yang dilepas itu atau dari penjahat-penjahat lain, kita belum tahu juga sih. Ya merasa khawatir ya, maksudnya kondisi yang kayak gini, yang harusnya kita merasa tenang gitu. Tapi pada saat kita ada keperluan aktivitas keluar, kondisi jalanan kan sepi tuh. Nah itu ya rentan juga sih untuk tindak kejahatan sih. Keamanannya ya bisa lebih ditingkatin lagi gitu. Kalau menurut saya sih patroli ya, petugas itu harusnya patroli. Maksudnya selang beberapa waktu itu diadakan patroli dari ya kepolisian lah. Kami mendatangi minimarket yang menjadi sasaran para pelaku perampokan. Saat kami datangi, minimarket masih berhenti beroperasi. Kami juga melihat garis polisi masih membentang di depan minimarket. Sebuah komplotan beranggotakan 4 orang melakukan aksi perampokan di sejumlah 3 minimarket di kawasan Jakarta Timur. Di minimarket inilah aksi mereka terbongkar oleh polisi. Mereka ditangkap seusai mereka keluar dari minimarket ini dengan hasil curian mereka. Lalu bagaimana kasus ini bergulir? Simak kelanjutannya di Gelar Perkara. Para pelaku ditangkap saat polisi tengah berpatroli. Pelaku terdiri dari 4 orang dalam satu komplotan. Melawan saat ditangkap, salah seorang pelaku tewas dengan tindakan tegas pihak kepolisian. Anggota Busur dari Polres Durensawit melaksanakan kegiatan rutin, kegiatan pengamanan dan patroli. Mereka melintas di TKP, ternyata mereka melihat ada sebuah mobil jenis Avanza ya, sedang berhenti di depan Alfamart dengan kondisi pintu bagasinya terbuka. Kemudian mereka memalangkan mobilnya di depan mobil tersebut. Namun si pengemudi yang ada di dalam mobil tersebut tiba-tiba langsung menyalakan kendaraannya dan memacu dengan kecepatan tinggi, meninggalkan TKP. Anggota tadi berusaha untuk mengejar, namun karena mobil itu kecepatannya sangat tinggi, maka anggota tidak bisa mengamankan kendaraan tersebut. Dari dalam Alfamart sendiri itu muncullah 3 orang pelaku yang pada saat itu akan diamankan oleh petugas yang ada di tempat kejadian perkara. Namun mereka melakukan perlawanan dengan menggunakan senjata tajam sehingga oleh petugas yang ada di TKP diberikan tindakan yang tegas dan terukur. Dari kejadian tersebut petugas menemukan ada berangkas yang diambil oleh pelaku yang pada saat itu rupanya sudah berada dalam mobil. Kemudian ada beberapa barang-barang yang diambil dari Indomaret tersebut berupa beras, susu, rokok, dan ada beberapa barang lainnya.
Lalu mereka ini apakah memang cuma berempat dan pembagian perannya seperti apa? Dalam menjalankan aksinya, memang selama ini mereka hanya berempat saja. Untuk pembagian peran masing-masing tidak dijelaskan secara rinci siapa berbuat apa, tapi langsung menyesuaikan dengan kondisi yang ada di TKP. Lalu sudah berapa lama mereka melakukan aksi ini dan titik aksinya di mana saja? Untuk keterangan yang kita dapatkan ya dari para pelaku ini, mereka mengakui sudah 3 kali melakukan. Kelompoknya itu dibentuk spesialis untuk merampok Indomaret atau Alfamart yang nantinya mereka melihat pada saat mereka berputar atau mereka mobile di seputaran Jakarta ini, mereka akan melihat mana yang Indomaret atau Alfamart yang tidak ada penjaganya, yang lokasinya di situ sepi, yang tidak ada warganya sama sekali. Nah, itu akan menjadi sasaran empuk bagi mereka. Para pelaku memiliki peran tersendiri dalam perampokan. Kedua pelaku berinisial AR dan AA ini berperan untuk membobol pintu minimarket. Mereka beralasan terhimpit kebutuhan ekonomi sejak wabah pandemi. Kurang lebih sekitar 3 minggu yang lalu, Bu. Itu udah berapa titik? Itu ada 3 titik, tapi dalam 2 kali beraksi, tapi 3 titik. Yang satu di daerah Makassar, yang kedua di daerah Pangkalan Jati, yang ketiga ya di daerah Duren Sawit. Lalu dalam aksi ini pembagian perannya seperti apa? Kalau pembagian peran, setelah si supir ini parkir, kita turun, terus saya sendiri megang gembok, yang si almarhum itu gunting, buka pintu, terus masuk. Si saudara sebelah saya ini masuk ngambilin rokok, saya diajak sama almarhum ke belakang, terus setelah ngelihat berangkas, dicongkel itu berangkas, setelah dicongkel udah bisa ditarik, karena agak berat, saya minta bantuan sama saudara ini, ditarik ke sebelah mobil. Setelah di sebelah mobil, naikin rame-rame, Bu. Lalu dari yang sudah didapat ini apa yang dilakukan? Bagaimana membaginya? Kalau saya waktu itu kan kebenaran udah pernah merasakan ya, Bu ya. Kemarin waktu yang di Makassar sama di Pangkalan Jati itu kan 1 malam itu, Bu. Itu kalau yang di Makassar itu ambil rokok doang, sekitar 5 keranjang rokok. Terus kalau yang di Pangkalan Jati itu rokoknya juga sekitar 5 keranjang, tapi ada tambahan kalau nggak salah susu. Jadi barang-barang yang diambil itu dijual lagi, Bu. Andi ini jadi perannya supir dan menadah atau bagaimana? Ya nggak tahu, kurang tahu, yang jelas yang tahu segalanya itu si Andi sama si almarhum, Bu. Jadi saya pokoknya diajak, setelah diajak udah pulang diturunin, dia itu ngurusin katanya mau jual barang, suruh nunggu, nanti setelah selesai terima pembayaran begitu, Bu. Jujur ya, Bu, saya ini orang susah, Bu. Saya non pendidikan, nggak punya kerjaan, buat biaya hidup susah, apalagi posisi kayak gini, Bu. Saya jujur kemarin saya kadang narik angkot, kadang kita sabutan, apalagi setelah corona ini, Bu. Dampaknya benar-benar saya orang kecil terasa banget, boro-boro buat ini, saya buat makan aja menjerit, Bu. Polri menjelaskan adanya kenaikan kriminalitas selama penerapan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Grafik kejahatan meningkat di akhir April 2020 sebesar 11,8%. Berdasarkan evaluasi untuk jumlah kejahatan pada minggu ke-15 dan minggu ke-16, secara keseluruhan mengalami angka peningkatan sebesar 11,80%. Tren kejahatannya adalah adanya beberapa peningkatan angka kejahatan terkait dengan kejahatan pencurian dengan pemberatan. Kemudian menyikapi adanya kenaikan angka kejahatan tersebut, Polri
terus melakukan upaya-upaya baik preemptif dan juga preventif. Ketika kejahatan terjadi, maka Polri pun tidak segan untuk melakukan tindakan tegas terhadap para pelaku kejahatan. Dari kacamata sosiologi, sulitnya mencari pekerjaan dapat memicu seseorang berbuat kejahatan. Minimarket sebagai tempat persediaan bahan pangan dan peredaran uang tunai rawan menjadi target perampokan. Dalam rangka menaati anjuran pemerintah terkait physical distancing atau jaga jarak untuk mencegah penyebaran COVID-19, kami menghubungi narasumber kami melalui sambungan video. Selamat siang Ibu, terima kasih atas waktunya untuk Kompas TV. Selamat siang. Suara saya terdengar dengan jelas ya Ibu? Ya, jelas sekali. Oke, saya mau bertanya ini dari sudut pandang sosiolog. Dengan situasi pandemi seperti ini, kebijakan working from home, dan juga lebih sepinya warga, apakah ini menjadi celah kriminalitas lebih marak terjadi? Tampaknya memang demikian. Ada kecenderungan meningkatnya angka kriminalitas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ya. Tetapi ini lebih tampak di daerah kota-kota besar, khususnya di daerah Jabodetabek. Jadi kita belum dapat angka yang pasti ada peningkatan atau tidak untuk kriminalitas di luar kota-kota besar. Itu apa saja faktor yang melatar belakangi meningkatnya angka kriminalitas ini? Kalau ini dikaitkan dengan situasi pandemi saat ini, sebetulnya meningkatnya angka kriminalitas ini menunjukkan adanya pilihan yang rasional yang dipilih oleh para pelaku kriminalitas. Kenapa? Karena pada saat ini salah satu kemungkinan untuk mendapatkan uang atau untuk menjamin keberlanjutan kehidupan itu dengan melakukan tindak kriminal. Lalu mengapa swalayan ini menjadi salah satu target yang kerap diincar? Padahal kan swalayan kan ya ada sistem keamanannya juga begitu. Ya, itu juga pertimbangan yang sangat logis ya untuk pelaku tindak kriminal ini. Pertama, masih buka. Pasar-pasar swalayan ini masih tetap buka, kemudian biasanya ada di jalan-jalan raya sehingga sangat mudah diakses untuk datang, untuk dimasuki, maupun setelah itu untuk melarikan diri. Dan di situ juga ada uang tunai karena transaksi masih menggunakan uang tunai juga, meskipun sudah mulai ada uang elektronik. Ada barang-barang kebutuhan pokok yang tidak saja dibutuhkan oleh mungkin pelaku kriminalitas itu, tapi juga oleh banyak orang. Di samping memang ada sistem keamanan, tapi sistem keamanan yang diterapkan biasanya sangat minim, dan orang yang menjaga pasar-pasar swalayan kecil itu biasanya sedikit ya, paling 2 atau 3 orang saja. Jadi kesemuanya ini menjadikan mereka target yang sangat mudah. Oke, lalu kalau dari masyarakat bagaimana ya caranya untuk mengantisipasi atau mewaspadai kriminalitas seperti perampokan begitu? Ya, sebetulnya kalau menghadapi kriminalitas kita bisa pencegahan atau yang kalau sudah sampai terjadi ya penanganannya gitu ya. Yang bisa dilakukan masyarakat itu sebenarnya bisa dari berbagai tingkat dan bisa dari individu, bisa lalu meningkat ke keluarga, ke komunitas dan seterusnya. Dan sebetulnya ini kalau kita lihat kembali, orang Indonesia atau masyarakat Indonesia itu punya modal yang sebetulnya bisa dipakai untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan munculnya kriminalitas atau meningkatnya kriminalitas ini. Akibat mencuri, pelaku kini berstatus tersangka dan dibui. Angka kriminalitas di tengah pandemi, termasuk perampokan, mengalami kenaikan. Oleh karena itu, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan dan pihak berwenang harus bisa menjamin keamanan dan kesejahteraan. Alexandra Andalina, Ricky Sultana, Kompas TV, Jakarta.